sama-sama 5 tapi dibentuk dari angka 5. Yang ini 5 murni ya, ini juga murni 5 akar angka 5. Nah kalau ini murninya ada dibentuk dari angka 1 sama 4, jadi 5-nya bukan murni 5 ya. Di video ini saya akan bahas numerologi 7 presiden di Indonesia. Seperti yang kita tahu, setiap orang itu pasti terbagi ke dalam 9 kelompok besar numerologi ya. Numerologi angka 1 sampai 9. Jadi setiap orang pasti kebagian itu angka-angka itu ya. Pasti termasuk salah satu di antara 1 sampai 9 itu. Tapi ada juga yang namanya master number 11 sama 22, tapi itu nggak dibahas di sini ya, nanti aja. Dan di sini yang kita bahas adalah ya karakter dari akar angka miliknya presiden-presiden Indonesia. Nah uniknya ini yang pertama ya, ada 3 presiden yang punya akar angka yang sama. Siapa aja? Di sini dia. Terus yang pertama Soekarno, yang kedua B.J. Habibie, yang ketiga Pak SBY. Jadi ada 3 orang nih ya, yang akar angkanya sama. Itu akar angka 5 ya, kita cek aja. Ini Soekarno 6 Juni 1901, B.J. Habibie itu tanggal berapa tadi, 25 Juni tahun 1936. Bapak SBY 9 September 1949. Nah ini kalau kita hitung akar-akar angkanya ya, kita cek ya. 6 tambah 6 itu 12. Dia ada 6 plus 6 plus ini kan 10 ya, berarti 1 plus 0 tambah 1 1. Ini 12 berarti 3, ini 2. Nah akhirnya ada 5 ya. Akar 5 ini terbentuk dari 3 sama 2 ya. Terus yang B.J. Habibie 25 berarti di sini 7, di sini 6, ini 10 berarti 1, ini 9, ini 13 berarti 4, ini 1 tambah 9 10 berarti 1, 4 tambah 1 5 ya. Ini Bapak SBY ini 9, ini 10 dari 1, ini 4 tambah 9 13 berarti 4, ini 18 berarti 9, ini 1 tambah 4 berarti 5, ini berarti 14 berarti 5. Kelihatan nggak? Iya kelihatan ya. Sama-sama 5 tapi dibentuk dari angka 5. Yang ini 5 murni ya, ini juga murni 5 akar angka 5. Nah kalau ini murninya ada dibentuk dari angka 1 sama 4, jadi 5-nya bukan murni 5 ya. Ada angka 1 sama 4, dan 1 sama 4 dibentuk dari 9 sama 5. Ini dibentuk dari 4 sama 1, ini mirip ya. Dibentuk dari 3 sama 2. Nah kalau kita lihat chartnya di sini ya, kok bisa jadi pemimpin kayak gitu? Kalau pemimpin karakternya itu kan angka 1, ya bisa aja karena di sini ada angka 1 ya. Angka 1 juga di sini ada angka 1, angka 1. Yang mana angka 1 ini karakternya mau pemimpin. Tapi yang paling berpengaruh itu ya, ada pengaruhnya juga, cuma yang berpengaruh ya angka paling bawah ini, yaitu angka 5. Jadi mereka ini angkanya angka 5. Angka 5 yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya yang telah lalu. Angka 5 ini kan lebih ke arah sang petualang ya, petualang, terus bebas gitu. Jadi tidak terkekang oleh aturan-aturan ketat ya, seperti mereka ini juga setahu saya mereka punya jiwa petualang ya. Juga Soekarno sampai ke luar sono waktu jabat presiden kan, itu ya memang harus berhubungan sama yang di luar kan, nggak mungkin di negeri sendiri. B.J. Habibie bisa punya yang pesawat itu ya itulah, mungkin teman-teman lebih tahu ceritanya. Terus Bapak SBY tulangannya di dunia militer kayak gitu ya.
lebih dapat pengalamannya mungkin ya bagi mereka ini ya, kayak gitu. Jadi ada juga literatur lain, mereka yang punya angka 5 ini mereka ya serba bisa, mungkin ya emang bisa mereka ini, harusnya kan ya presiden ya harusnya bisa dong ya, kalau nggak bisa ya rugi kan, kayak gitu, nggak dipilih jadi presiden. Oke, jadi 3 orang ini akarnya akar 5 ya, kayak gitu. Loh kok nggak satu, kok nggak pemimpin? Tadi sudah saya jelasin, ini ada satu juga yang mendukung mereka itu sebagai pemimpin. Nah ini kalau SBY satunya cuma satu di sini, nah, sedangkan yang lain ada 2 nih, 1 2, nah ini 1 2, jadi bisa dapat pemimpinnya. Nah kalau SBY mungkin agak beda dikit ya, ini satunya ada 1 saja, kayak gitu. Oke, saya hapus, kita ganti ke karakter angka yang kedua. Ini ada 2 presiden yang sama lagi ya, yang sama lagi itu ada Soeharto sama Bu Mega ya. Jadi Bapak Soeharto sama Bu Mega ini dia punya karakter akar angka yang sama, yaitu sama-sama 9. Yaudah kita hitung aja ya. Untuk Pak Soeharto itu 8 Juni, Bu Mega 23 Januari 1947 ya. Kita udah lihat ada 2 orang ya, 3 orang punya kelahiran di bulan 6 yang jadi pemimpin. Nah unik kan kayak gitu. Kita cek ya, 8 ini 8, ini 6, ini 10 berarti 1, ini 3, ini 14 berarti 5, ini 4, ini 9. Nah ini 2 3 5, 1 1 2 6 3 9. Walaupun sama 9 tapi pembentuknya kan beda. Di sini ada 6 sama 3, kalau dia dari Pak Harto dari 5 sama 4 ya. Jadi karakter dari 2 orang ini ya dominannya sih ya sama gitu, sama 9. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, angka 9 itu kan artinya humanis ya, humanis, energinya humanis atau peduli sesama manusia. Tapi kalau kita lihat ceritanya ya, yang ceritanya setengah-setengah ini, kata Pak Harto nih kejam gitu, di zamannya itu kejam. Terus Bu Mega nih ya, kalian lihat sendirilah dan nilai sendiri kinerjanya ya, kayaknya kok kayak bertentangan gitu sama kemanusiaan gitu ya. Mohon maaf sebelumnya ya, jadi cuma pembahasan ini aja. Saya juga lihat berita-berita dari luar sono kan kayak gitu ya. Jadi ini ada juga perhitungan, selain perhitungan angka juga perhitungan nama. Terus angka-angka di dalamnya ini ada angka 1 2 pemimpin, bisa memimpin beliau. Angka 6 itu penyayang, angka 3 itu apa kemarin? Angka 5 petualang, angka 4 pelaksana. Ya, jadi sama-sama angka 9, yang mana angka 9 ini peduli manusia lainnya. Jadi kalau ada yang melihat kok kayaknya beda ya sama faktanya kan kayak gitu. Iya, saya lihat di perhitungan lainnya itu ada yang menyebutkan rasio hokinya. Rasio hoki itu mereka ini termasuk di bawah rata-rata rasio hokinya ini. Itu dihitung dari tanggal lahir, terus akar nama ini, akar ini, terus vokal dari namanya. Nah itu dihitung. Yang membuat hasil akhir mereka ini ya rasio hokinya rendah kayak gitu. Jadi bisa jadi itu juga faktornya. Terus apalagi? Terus energi dari mereka ini ya, kalau tidak disalurkan dengan baik ya, kalau tidak disalurkan dengan baik, itu bukan jadi energi yang humanis lagi, bukan energi peduli terhadap manusia. Yang ada malah energinya itu malah membuat mereka semakin serakah, terlalu berambisi ya. Dari angka-angka ini mereka cenderung dengan kekuasaannya itu mereka semena-mena seperti itu, kalau tidak menggunakan energinya dengan baik. Akhirnya jadi begitu, dan akhirnya ya kadang
mereka ini juga angka-angka 9 ini ya, maksudnya ya, tidak mudah puas kan, kayak gitu. Akhirnya energinya tidak mengalir sebagaimana mestinya, yang harusnya mengalir menjadikan manusia itu humanis, peduli, malah enggak. Tapi yang namanya analisa ya, sekali lagi ini namanya analisa, ini harus perlu banyak faktor, nggak cuma dari akar. Udah dapat angka 9, udah tahu gimana hasilnya. Itu sangat-sangat kurang sekali. Ya walaupun ada yang kayak gitu di luar sono ya ada, cuma ya kurang sebenarnya, kurang detail nanti hasilnya. Bisa ada yang melenceng sedikit. Tapi yang namanya angka 9 ya, angka 9 mau bagaimanapun, angka 9 ini tetap mereka itu bisa lebih humanis, lebih peduli terhadap orang lain dibandingkan yang lain-lainnya. Bahkan kadang kalau terlalu over energinya, mereka itu menolong tapi akhirnya merusak diri sendiri. Seperti yang saya sebutkan di video yang sebelumnya juga, sepertinya ya, mereka itu bisa menolong orang lain tapi buruknya mereka nolong nggak tanggung-tanggung, akhirnya mereka yang sakit kayak gitu. Kayak misalnya ya, seorang terapis, penyembuh atau dokter atau tabib gitu kan, ya dia menolong orang lain sampai dirinya sendiri keteteran. Nah itu yang bahaya ya. Harusnya orang lain itu dia tuh sehat, selalu prima, bisa menyembuhkan orang lain, bisa membantu sembuhkan orang lain, tapi malah enggak, dirinya malah ikutan sakit karena ya terlalu peduli terhadap orang lain gitu. Oke, ini yang akar 9-nya. Terus ada juga satu presiden ini, dia akar angka 3 ya, tapi ini unik ini ya. Ini beliau ini punya akar angka 3 ya. Ini beliau lahir pada tanggal 7 September 1940 ya. Ini 7, ini 9, ini 1, ini 4 ini dari 4 tambah 0 berarti ini 16, berarti 7, ini 5, ini 12, berarti 3 ini dibentuk dari 1 sama 2, jadi nggak murni 3 ya, tapi dibentuk dari 1 sama 2. Nah, angka 1 kan pemimpin kayak gitu, angka 2 ya pembantu, penggerak, bukan menggerak, mendukung ya, seperti itu. Ada angka 5 yang menyukai kebebasan, dan sini ada 7 angka 2, 7 angka 2 angka 7, sorry kebalik. Selain dia itu akar 3, yang mana dia itu angka 3 itu apa sih kemarin, dia ekspresif ya. Ekspresif itu dia mudah berekspresi ya, gitu juga dia inspirator. Terus juga ada di literatur lain yang menyebutkan orang dengan tipe akar 3 ini itu kayak gini loh, lu nggak rame kayak gitu. Maksudnya ya dia punya tingkat humor yang tinggi gitu ya. Seperti yang kita tahu juga kan, Pak Gus Dur ini kan jiwa humornya itu ya dibanding dengan yang lain ada bapak ini kayak gitu ya. Dia punya sikap yang optimis juga ya, sikap optimis, yang mana kalau optimis itu dia nggak kehabisan ide ya. Kadang dia juga cuek terhadap lingkungan sekitarnya karena memang dia bisa beradaptasi kayak gitu. Jadi orang-orang kadang ini apa sih orang ini cuek kayak gitu, nah tapi memang dia bisa adaptasi kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, ada 2 angka 7, yang mana angka 7 ini angkanya pemikir ya, filsuf, atau ada juga di literatur lain disebutkan angka 7 ini spiritualis. Jadi dia memang banyak mikirnya itu beda dari yang lain, cemerlang kayak gitu loh. Pemikirannya itu ya kadang orang nggak terima, tapi emang pemikirannya sudah dalam, dia punya sisi spiritualnya sendiri kayak gitu. Dan hasilnya itu ya bijaksana ya kan. Namanya pemikiran yang dalam itu pasti menghasilkan suatu yang bijaksana. Tapi ada juga sih yang gila, tergantung orangnya gimana. Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu ada ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Jokowi. Beliau lahir tanggal 21 Juni tahun 1961. Ini ada 3, ini 6, ini 1, ini 7, ini 9, ini 8, ini 17, berarti 8. Nah di sini ada angka 8 2 ya.
yang mana beliau ini berarti kan 8 itu kan penggerak atau manajerial. Jadi beliau ini kan dari dulunya ya mungkin pemimpin di di kotanya, habis itu naik jabatan jadi presiden, kan itu menggerakkan masyarakat kayak gitu. 8 kok bukan 1? Nah emang karakternya ada aja 1 ya, 1 yang ini ya kan, sama 1 ini ada aja, bisa aja pemimpin, cuma beda nanti sama yang benar-benar hasilnya angka 1 itu pasti beda. Angka 1 pasti bisa memimpin dengan benar, dengan baik maksudnya ya, dengan lebih kepemimpinannya itu lebih wah gitu loh dibandingkan yang akar-akar angka lain gitu. Sejauh ini yang saya pernah cek itu ada 2 orang ya, akar 1 yang memang dia memimpin kayak gitu. Jadi ini yang ada 8 angka 2, ada 7-nya ada 2 juga. Jadi angka 7 ini ya beliau ya mungkin pemikirannya ya seperti yang kita tahu, kadang pikirannya itu entah ya mohon maaf ya, mungkin ada yang bilang disetir lah ya, nggak tahu juga benar sih disetir atau enggak, atau mungkin malah dianya berpikir benar-benar memikirkan juga kemanusiaan orang ya. 7 ini kan memikir, ada 9 memikir kemanusiaan, yang 7 ini juga memikirkan suatu yang sifatnya harus bijaksana kayak gitu ya, jadi susah juga ya. Tapi ya dari hasil ini juga perlu dikoreksi dari akar nama, terus vokal dari namanya, tanggal lahirnya. Nah itu juga berpengaruh. Tanggal lahir kan ada 21 ini, berarti ada angka 2, angka 1 pemimpin juga, bisa aja kan jadi pemimpin gitu. Angka 2 itu pendukung, saya pemimpin dia pendukung. Nah jadi angka 8 ini ya punya sesuatu yang kalau dia itu punya banyak cara buat melihat masalah ya, dari sudut pandang yang dia punya itu, dia punya cara sendiri untuk melihat permasalahan, yang mana dia lihat tuh dari sudut pandang yang komprehensif gitu ya, dia lihat dari sudut pandang yang komprehensif. Kadang yang mana hal yang kecil-kecil tuh nggak diperhatikan, jadi kadang diabaikan. Ini bisa jadi analisa kan ya, tapi di sisi lain ya, orang ini ya kadang ya sangat ambisinya sangat kuat, terus nggak mudah menyerah, buktinya 2 periode kan. Seperti itu dia numerologi 7 presiden di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.